Ya, sampai dengan malam ini mungkin narasinya adalah ini merupakan dugaan pelecehan seksual sampai dengan nanti aparat kepolisian akan menelusuri lebih lanjut bagaimana benar tidak bahwa ada dugaan pelecehan seksual dalam kasus ini pemirsa. Yang terbaru adalah pemirsa selain memang sorotan kritik dari masyarakat terhadap penyelenggara ajang ini, kita tahu bahwa saat ini aparat kepolisian sedang menelusuri dan kabarnya panitia mengatakan saat proses body checking atau pengecekan tubuh, CCTV dalam keadaan mati. Nanti kita akan tanya, mati maksudnya apa? Apakah memang tidak dihidupkan ataukah memang ketika sudah merekam sekarang mati sistemnya? Atau juga mengenai dugaan atau juga kemungkinan untuk melindungi korban. Itu yang akan saya tanya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah bersama saya dengan saya di sini Abah yang merupakan pakar telematika kita. Selamat malam, Assalamualaikum Abah Abimanyu. Waalaikumsalam, selamat Ya, malam. pakar hukum pidana kita juga Pak Abdul Fikar, karena bagaimanapun juga kita melihat ini ada unsur dugaan pelecehan seksual ya. Saya masih berusaha untuk menghubungi pihak dari Wakil Ketua LPSK Pak Manajer Nasution, bahkan juga pengacara dari korban Mbak Melisa. Mungkin sekarang saya ingin ke Abah terlebih dahulu. Abah, secara definisi kalau panitia mengatakan CCTV mati pada saat body checking. Mati maksudnya apa sih? Alatnya mati setelah merekam ataukah memang tidak dihidupkan ketika proses body checking? Bagaimana Abah menjawab definisi mati ini? Seperti apa? Kita melihat sekarang segala sesuatu yang terjadi, biasanya seseorang yang dituduhkan, dia akan beralibi gitu kan. Mungkin benar, mungkin tidak, tetapi kan ada anggapan ke sana-sana. Nah, harusnya dari pihak kepolisian yang lebih jeli. Jadi suatu mati itu adalah suatu kondisi. Ya, yang harusnya dilihat bukan kondisinya, tetapi kejadiannya. Sampai suatu CCTV mati itu ada banyak hal. Pertama, memang mati, selalu mati, memang tidak pernah nyala. Ataukah tadinya nyala, kemudian pada saat kejadian tertentu, yang perekaman kejadian di sini dimatikan. Ataupun sebenarnya sudah terekam semuanya, tetapi kemudian belagak mati. Ataupun malah datanya rusak, jadi sekalian dimatikan. Ataupun kemudian semuanya lengkap, data biasa normal, kemudian sudah terekam, kemudian datanya disimpan, ataupun dihapus, nah kemudian dibilang mati. Tetap kondisi terakhirnya mati. Hal ini yang perlu dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya itu tetap mudah sebetulnya secara digital. Karena CCTV nggak mungkin cuma satu. Pasti ada banyak. Dalam ruangan itu banyak biasa hotel. Pasti ada banyak dong. Dari CCTV itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya melakukan apa sih? Film. Bukan film berarti perekaman film ya, tetapi itu definisinya ada singkatan FILM. Dicari di internet nggak ada. Rumusan saya aja. Apa itu? F-nya itu adalah selalu untuk following. Di situ mau dia tracing, mau si orang di mana. Kemudian yang kedua I-nya adalah informational aja. Kejadian apa, perekaman apa saja normal. Dan kemudian yang L-nya adalah location. Untuk memberitahukan suatu kejadian ini spesifik kalau ini kejadiannya di sini. Karena backgroundnya ini kejadiannya di mana gitu loh. Yang terakhirnya adalah M, main, utamanya. Jadi kalau suatu CCTV rangkaiannya itu sedemikian banyak, pasti ada mainnya. Yang mainnya apa? Saat perekaman apakah? Nah, bisa nggak sekarang dijelaskan ataupun diungkapkan oleh kepolisian yang M-nya itu di mana, yang mainnya ini kemana? Apakah pada saat kejadian itu atau kejadian yang lain? Karena kalau yang mainnya ini tidak jelas, berarti CCTV ini nggak ada gunanya. Baik. Gitu loh. Abah, menurut Abah masuk akal tidak hotel sebesar tempat penyelenggara Miss Universe Indonesia CCTV-nya mati? Pasti kan mereka membutuhkan apa ya, data yang akurat, kalau ada barang yang hilang atau seperti apa, Bah? Dua hal yang nggak mungkin. Pertama, pengelola hotelnya berarti abai dalam menentukan SOP-nya. Masa ada CCTV bisa mati. Kedua adalah si pengelola yang melakukan monitoringnya juga yang lalai. Lalainya kenapa? Pada saat kejadian mati, dia kan memonitor beberapa layar sekaligus. Ada 3x3 atau 4x4 layar tampilannya. Ada yang mati, dia segera bereaksi. Karena jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak terekam. Tetapi jangan lupa, kalau ada CCTV, ini kan ini ajang Miss Universe, berarti CCTV ini dikondisikankah, ditentukan atau diusulkan? Betul. Kalau ditentukan berarti nggak boleh mati dong, karena ditentukan oleh pusat, jadi harus ada sebagai pembuktian gitu loh, nggak mungkin belagak mati. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak Manajer Nasution, Bang Manajer Nasution yang merupakan Wakil Ketua LPSK sudah tersambung dengan saya di sini. Bang Manajer, selamat malam. Malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya minta dong statementnya ketika kuasa hukum sudah mendatangi LPSK. Nah, kelanjutannya seperti apa? Mungkinkah ada perlindungan terhadap korban dugaan pelecehan seksual ini seperti apa, Pak? Suara saya kedengaran, Mbak? Suara Bapak kedengaran. Suara saya terdengar nggak, Bang Manajer? Ya, kedengaran. Silakan. Suara saya gimana, Mbak? Suaranya aman, Bang Manajer, silakan. Ya, 8 Agustus yang lalu
Mbak Melisa sebagai pengacara atau kuasa hukum dari para korban, sekaligus juga sebagai pelapor, datang ke LPSK untuk berdiskusi sebetulnya awalnya tentang program perlindungan seperti apa yang mungkin bisa diakses oleh para korban. Pada saat itu LPSK kemudian menyampaikan kepada Mbak Melisa sebagai pelapor dan sekaligus sebagai kuasa hukum, kalau misalnya para korban ini mengalami intimidasi atau keterancaman, maka tentu para korban itu dapat mengakses program perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik, ya. Atau misalnya kalau para korban ini mengalami traumatik misalnya, ya, maka kemudian mereka dapat mengakses program pemulihan secara psikologis, ya. Dan dalam Undang-Undang TPKS, Mbak Caca, para korban ini sebetulnya juga punya hak untuk difasilitasi penghitungan restitusi, yaitu ganti kerugian yang nanti akan dibebankan kepada pelaku, ya. Termasuk juga sebetulnya kita juga menyampaikan kalau misalnya karena para korban ini berani speak up, berani bicara, lalu memberikan keterangan, kemudian mendapat serangan balik dalam bentuk tuntutan hukum dari siapapun, ya, maka mereka bisa mendapat akses perlindungan hukum, ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang di pasal 10 dijelaskan bahwa kalau seorang tentu kita sebut sebagai terlindung LPSK itu karena keterangan yang telah sedang dan akan ia berikan berkaitan dengan pokok perkara, ia tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Dan kalau misalnya ada tuntutan terhadap yang bersangkutan, maka LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tuntutan balik itu kemudian diabaikan dulu, ditunda dulu, dimoratorium dulu sampai perkara pokoknya tuntas. Nah, itu Mbak Caca yang kemudian kita diskusikan dengan Mbak Melisa sebagai pelapor sekaligus sebagai kuasa hukum yang berkunjung ke LPSK. Begitu Mbak Caca? Baik, nanti saya akan tanya sesaat lagi kepada Pak Abdul Fikar bahwa beragam ya pandangan masyarakat. Ada sebagian yang mirisnya bahwa ini bukan termasuk pelecehan seksual, mereka konsekuensi ikut ajang tersebut, konsekuensi lah kemudian tubuhnya dicek. Tapi kita lupa, kita harus tahu pemirsa, jangan lupa bahwa ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bahwa pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik termasuk kekerasan seksual. Nanti dijawab saat lagi, usaha jeda berikut.